Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah pengetahuan Anda. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan lonceng, like and share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Shafaqah bab anjuran sujud dan qanaah. Masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berzuhudlah, jangan peduli kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dalam riwayat terdahulu dibicarakan bahwa sikap tidak memperdulikan dunia dapat mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan ketinggian derajat di akhirat, serta berbagai macam kebaikan. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab Akhbar radhiyallahu anhu, apakah perkara yang merusak ilmu dan dalam hati ulama? Padahal ketika mempelajari ilmu, ia telah memahaminya dengan baik dan mengingatnya. Ka'ab Akhbar radhiyallahu anhu menjawab, tamak dan angan-angan serta meminta-minta kepada orang. Ketika Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ditanya mengenai kata-kata Ka'ab Akhbar radhiyallahu anhu tersebut, ia menjawab, apabila ulama mulai tamak untuk mendapatkan sesuatu, maka ia berusaha mendapatkannya sehingga merusak agamanya. Perasaan tamak itu bertambah buruk sehingga ia mulai tertarik kepada setiap benda yang ia lihat dan ia ingin mendapatkannya. Kemudian ia mulai mengemukakan hajatnya kepada seorang supaya mereka memenuhi hajatnya itu. Maka ia terpaksa tunduk kepada orang yang memenuhi hajatnya itu. Ia terpaksa mentaatinya dan mesti mengikuti kehendaknya. Ia terpaksa memberi salam kepadanya, dan apabila sakit ia terpaksa pergi menengoknya. Dan semua yang dilakukannya itu bukan karena Allah, tetapi karena cinta kepada dunia. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta nasihat yang singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya engkau memutuskan harapan untuk memiliki benda-benda yang ada pada orang lain. Selamatkanlah dirimu dari perasaan tamak dan loba, sebab ia merupakan kemiskinan yang cepat. Ia akan menjadikanmu merasa berhajat sekarang juga kepada benda-benda yang sebenarnya tidak kamu perlukan saat itu. Dan selamatkanlah dirimu dari perbuatan yang akan menyebabkan kamu menyesal dan meminta maaf. Diambil dalam kitab At-Tarhib. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta nasihat yang singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu dengan perasaan bahwa inilah solat kamu yang terakhir. Sebab walaupun kamu tidak melihat Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Putuskanlah harapan terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Selamatkanlah dirimu dari perkara yang menjadikan kamu menyesal dan bimbang." Diambil dalam kitab At-Tarhib. Masih cukup panjang penjelasannya, semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan bersama, dan insya Allah kita niat untuk bisa mengamalkan
dan menyampaikan pentingnya hadis ini dan penjelasannya kepada saudara kita yang lain, terutama kepada keluarga kita di rumah insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.